Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan rekan-rekan guru semuanya, saya Jan Hadi Sumarta hari ini akan menjadi host. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk tetap menimba ilmu bersama-sama, saling sharing di komunitas media pembelajaran Palembang ini. Salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarganya, dan insya Allah kita hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Ketua Komet Palembang, Guru R.A. Mustika, tiga pemaparan dari yang terhormat Bapak Umar ya, yang kami hormati sudah hadir di sini, Umar Darliansa, SPDGR yang telah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Selamat datang Bapak. Ya. Dan juga selanjutnya penutup. Baiklah, marilah bersama-sama kita membuka acara pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua Komet Palembang yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu Guru R.A. Mustika. Kepada Guru R.A. Mustika kami persilakan. Terima kasih Guru Jan Hadi Sumarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan atau sering dinamai Komet, Komplang ya, Komet untuk wilayah Sumsel bisa mengadakan pelatihan kembali setelah libur Ramadan dan Idul Fitri, dan ini pertemuan perdana. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah berada di barisan beliau. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Umar Darliansa sebagai narasumber untuk materi malam ini perdana setelah kita libur agak lama untuk Komet Sumsel tidak mengadakan pelatihan. Semoga ini menjadi motivasi untuk guru-guru di Sumatera Selatan untuk giat belajar ya, untuk sharing-sharing ilmu. Ya, Bu. Yang kami hormati para pengurus komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan yang alhamdulillah sudah banyak bergabung di Zoom malam ini. Yang saya hormati, saya banggakan guru-guru pembelajar, ada teman-teman dari Min 2 Palembang dan guru-guru madrasah serta guru-guru SD yang bisa bergabung malam ini. Mohon bantuan untuk mengajak teman-teman yang lain ya untuk bisa bergabung. Komunitas ini milik kita semua, jadi nanti ada regenerasi. Jadi 1 tahun nanti saya sebagai koordinator Komet Sumsel, selanjutnya nanti di akhir tahun bisa digantikan dengan posisi guru-guru yang lain. Jadi semua teman-teman guru di Sumatera Selatan memiliki kesempatan besar ya untuk berbagi ya di komunitas ini. Ini komunitasnya secara nasional, hampir di seluruh Indonesia sudah ada cabang, dan ini kita bisa difasilitasi untuk menjadi trainer, untuk menjadi pengurus Komet pusat ataupun daerah ya. Bahkan setiap daerah pun misalnya nih Pak Umar bisa membentuk komit untuk cabang daerah di kabupatennya boleh, dan Pak Umar bisa menjadi koordinatornya bisa. Sangat memungkinkan sekali. Ya, karena untuk Sumsel hanya ada 1, belum ada cabang di kota-kota lain, jadi sebutannya masih Komet Sumsel ya. Iya. Nah, di sini saya lihat
Pak Umar ada sebagai guru penggerak Pak ya? Ya, Baru belum? calon, Bu. Baru calon. Ya, sekiranya bisa dihubungkan materi yang Bapak sampaikan ke bagaimana aplikasinya dalam gerakan secara nasional, baik di Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional sebagai madrasah penggerak atau sekolah penggerak. Mohon ya dibantu, di-share, karena yang ikut di komunitas Komit ini ada guru-guru dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, dan insya Allah juga dari Kementerian Agama akan menyusul program untuk madrasah penggerak. Jadi mohon bantuan, jadi jika ada ilmu-ilmunya tentang sekolah penggerak, bisa nanti dibantu share-share ketika penyampaian materi. Itu saja Bapak Ibu guru dan para host, moderator hari ini, para guru alih yang keren untuk membuat link flyer dan semuanya. Terima kasih kerjasamanya. Nanti diingatkan untuk mengisi link presensi yang otomatis nanti jadi sertifikat ya, masuk ke email masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Era Mustika sebagai koordinator Komet Palembang atau Komplang yang seperti kita singkat, telah memberikan sedikit masukan, sedikit speak-nya di acara kita pada malam hari ini. Baik, rekan-rekan guru semuanya, tidak usah berlama-lama lagi karena sepertinya Pak Umar telah mempersiapkan ya nanti yang akan disampaikan. Namun sebelumnya saya juga akan mempersilakan kepada moderator kita, yaitu guru dari Puspita SPD yang akan memandu acara kita selanjutnya, apa yang akan disampaikan oleh Pak Umar Darliansah. Kepada Guru Dery kami persilakan. Baiklah Guru Jan Hadi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah, terdengar. Ya, terdengar Guru. Alhamdulillah, terdengar jelas Guru Dery. Salahnya sinyal gangguan dari tadi. Apa kabarnya guru-guru semua pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa antusiasnya. Alhamdulillah pelamarnya juga, pendaftarnya juga banyak pada malam hari ini ya Guru ya. Nah kok grogi lagi deh. Oke. Pada malam hari ini acara kita akan diisi oleh seorang narasumber yang berasal dari, baru pertama kali ini narasumbernya berasal dari Musirawas Utara, dan kebetulan beliau ini adalah seorang yang amat berperan di Musirawas Utara, dan beliau ini adalah seorang ASN ya. Beliau ini mengangkat tema tentang bermain puzzle aktif untuk belajar yang anti pasif. Sudah pada kita ketahui semua ya guru-guru, bahwa media pembelajaran itu merupakan alat kita untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Jadi sudah semestinya juga media itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk menyiapkannya sebelum proses pembelajaran kita laksanakan. Nah, narasumber kita pada malam hari ini bernama Umar Darliansah SPD. Dia merupakan seorang guru PJOK di SD Negeri Sungai Jernih. Beliau aktif di organisasi Portina Musirawas Utara sebagai wakil. Selain itu beliau adalah sekretaris di IGI, Ikatan Guru Indonesia. Dan beliau ini memiliki hobi menonton sama seperti saya dan Guru Ali, hobi menonton. Dan yang paling unik ini beliau ini sangat hobi menjelajah alam. Jadi beliau ini adalah seorang petualang sejati.
seperti itu. Nah, tak usah berlama-lama lagi. Yuk sama-sama kita saksikan materi yang akan disampaikan oleh Guru Umar. Kepada Guru Umar, dengan segala hormat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Guru Dery Puspita. Sebelumnya, bagaimana suara saya? Apakah jelas bisa didengar di sana? Ya, jelas Pak. Jelas. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin Jelas. kepada Ibu R.A. Mustika, Koordinator Komet Pak Umar. Sumatera Selatan. Mohon izin Bu, saya pada hari silakan. ini pada kesempatan kali ini kebetulan kemarin saya sempat ditelepon sama Guru Dery. Kata beliau ada sebuah kegiatan dari Komet ini berhubungan dengan share pengalaman mengenai apa yang pernah kita lakukan khususnya dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya mohon izin kepada semua anggota Komet, pengurus, dan lain sebagainya, untuk menyampaikan pengalaman saya di sekolah dalam mencapai pembelajaran yang maksimal dan optimal, beberapa kiat-kiat, salah satunya yaitu menggunakan puzzle. Mungkin izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu judul bermain puzzle aktif untuk belajar anti pasif. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umar Darliansa SPD. Saya lahir tanggal 21 Maret 1991. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Guru Dery tadi, saya seorang guru PJOK. Untuk pendidikan, saya mengenyam pendidikan S1 saya di Universitas Sriwijaya, dan kebetulan waktu PPG saya LPTK-nya juga di Universitas Sriwijaya. Untuk mapel PJOK, kemudian karir saya sebagai guru ini dimulai dari SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang. Kemudian setelah itu saya mengabdikan diri di SD Lematang Lestari Kabupaten Muara Enim. Dan di 2019 saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri di SD Negeri Sungai Jernih Kabupaten Musirawas Utara. Untuk pengalaman lain selain karir sebagai guru, saya juga pernah terjun langsung di dunia organisasi keolahragaan. Kebetulan saya di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dipercaya masuk ke dalam SSC atau Satlak Sriwijaya Cemerlang, di mana organisasi ini adalah sebuah satlak yang bertujuan untuk mempersiapkan atlet-atlet profesional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai hasil yang maksimal di PON. Kemudian untuk pengalaman organisasi, saya juga memiliki pengalaman yang cukup banyak di Pramuka. Kemudian di Kabupaten Musirawas Utara, saya juga menjadi salah satu ketua bidang di KORMI atau Komite Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian di Portina atau Perkumpulan Olahraga Tradisional Indonesia, saya dipercaya sebagai ketua umum di Portina Kabupaten Musirawas Utara. Selain itu di IGI Musirawas Utara, alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberi amanah untuk menjadi wakil sekretaris. Nah, kita masuk ke materi kita, media pembelajaran. Media pembelajaran ini sebenarnya Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita canangkan di rencana pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Di mana media pembelajaran ini adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran.
Selanjutnya jenis media pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran secara umum di sini saya sampaikan terdapat 2 jenis media pembelajaran. Yang pertama, e-learning atau media pembelajaran digital, merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi seperti komputer dan handphone. Mungkin setelah kita sama-sama mengalami COVID-19, mulai dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, terkadang masih sering kita temukan beberapa media pembelajaran yang masih berhubungan dengan komputer dan handphone. Ini memiliki sebuah sisi yang cukup positif sebenarnya, karena mengenalkan kita lebih jauh dan lebih dekat terhadap IT itu sendiri, yaitu semua media pembelajaran kita tuangkan melalui media-media teknologi. Akan tetapi media pembelajaran IT ini tentu memiliki efek negatifnya sendiri. Nah, untuk efek negatifnya sendiri, salah satu yang sering kita ketahui atau kita alami sampai hari ini yaitu sikap sosialnya. Jadi anak-anak yang melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, tentu mereka akan mengalami kekurangan atau mengalami keterlambatan dalam pengembangan jiwa sosial mereka, karena pada dasarnya kita dalam makhluk sosial, jadi kita harus lebih banyak untuk bersosialisasi. Selanjutnya media pembelajaran manual. Nah, ini yang kemarin mendapatkan sebuah amanah untuk menyampaikan sebuah materi mengenai media pembelajaran manual. Media pembelajaran manual ini merupakan media pembelajaran yang didukung oleh perlengkapan berisi informasi materi belajar yang dibuat secara manual. Nah, untuk pelaksanaannya juga ini selain dibuat secara manual, media pembelajaran manual ini juga akan dilaksanakan, akan dilakukan, dan akan kita kerjakan juga secara manual, baik oleh kita seorang guru maupun oleh peserta didik itu sendiri. Puzzle sebagai media pembelajaran. Puzzle merupakan bagian dari media pembelajaran manual itu sendiri, karena mainan bongkar pasang atau puzzle adalah permainan edukatif yang telah ada sejak abad ke-18. Permainan ini masih eksis hingga saat ini karena terbukti dapat melatih kecerdasan otak anak. Jadi puzzle ini memiliki banyak manfaat. Yang utama adalah memiliki kemampuan untuk melatih kecerdasan otak anak itu sendiri. Puzzle untuk otak kiri dan otak kanan. Nah, ini seperti yang kita ketahui, kemampuan otak kita sendiri ini dibagi 3 sebenarnya, yaitu ada IQ, EQ, dan SQ. Di mana IQ itu intelligence quotient, di mana itu lebih identik kepada otak kiri, kemudian EQ atau emotional quotient itu lebih identik kepada otak kanan, dan SQ ini lebih identik dengan otak tengah atau spiritual quotient. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan terlebih dahulu mengenai otak kiri itu sendiri. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Sedangkan otak kanan itu sendiri dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, kalau dari kemampuan otak kanan dan otak kiri ini sangat cocok dengan manfaat puzzle itu sendiri. Manfaat puzzle untuk melatih kecerdasan otak anak bahkan telah terbukti lewat berbagai studi. Disebutkan bahwa permainan yang satu ini ternyata dapat menstimulasi kedua bagian otak sehingga dapat mengasah berbagai fungsinya dengan optimal. Karena dengan puzzle ini sendiri kita mengetahui di dalam puzzle itu terdapat gambar, terdapat susunan kata-kata, dan berbagai macam jenis puzzle lainnya yang dapat kita gunakan dalam media pembelajaran. Manfaat bermain puzzle. Manfaat bermain puzzle yang pertama adalah melatih memori. Jelas, karena puzzle ini identik yang seperti saya sampaikan sebelumnya, puzzle ini tergantung dari kita yang membuat. Memang puzzle lebih identik kepada gambar, lebih identik kepada sebuah media-media 3 dimensi, tetapi di lapangan puzzle ini sendiri dapat kita akomodasi, dapat kita buat tidak hanya dengan gambar, tetapi banyak hal lain yang dapat kita ubah menjadi puzzle. Nah, sehingga puzzle yang kita buat tersebut tentu memiliki pesan, tentu memiliki tujuan, dan pesan, tujuan, atau gambar ini atau sebuah pola ini akan membuat anak tersebut lebih mudah untuk mengingat sehingga melatih dari daya kemampuan memori anak itu sendiri. Selanjutnya, mengasah keterampilan visuospasial.
Jadi maksudnya di sini keterampilan visual spasial adalah suatu skill yang berhubungan dengan persepsi dan hubungan-hubungan ruang. Jadi dengan anak sering bermain puzzle, bukan berarti sering selalu bermain puzzle, bukan. Tetapi maksudnya saat media pembelajaran kita menggunakan puzzle, tentu anak tersebut akan lebih mudah untuk mengenal ruang tempat mereka melakukan permainan itu sendiri. Selain itu, puzzle ini biasanya berhubungan dengan sebuah media yang berbentuk gambar, sehingga gambar ini akan memberikan sebuah visual sebuah ruang lah, bisa dibilang, yang terdapat kepada memori mereka. Selanjutnya, mengasah keterampilan motorik. Jadi anak yang bermain puzzle, tentu mereka akan melakukan sebuah gerak motorik itu sendiri. Kemudian melatih koordinasi mata dan tangan. Jelas, dengan puzzle kita melihat, kemudian dari kita melihat tersebut tangan akan bergerak untuk mengarahkan dari gambar-gambar atau pola-pola yang dipilih tadi untuk disusun kembali menjadi sebuah pola yang utuh. Selanjutnya puzzle ini juga dapat melatih keterampilan sosial. Kenapa? Karena dengan bermain puzzle ini kita bisa membuat kelompok kecil, dapat membuat kelompok yang besar seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita menggunakan media teknologi, biasanya kemampuan sosialnya ini agak jauh lebih berkurang karena biasanya itu dapat terakomodir oleh aplikasi semua. Tetapi dengan bermain puzzle manual ini, tentu keterampilan sosial anak ini akan jauh lebih berkembang karena anak-anak itu sendiri dapat melakukan permainan puzzle ini tidak hanya satu orang, tetapi bisa berdua, bertiga, dan dengan bersama kelompoknya. Selanjutnya yaitu mengasah kemampuan memecahkan masalah. Jadi puzzle ini anggap saja sebagai sebuah permasalahan yang harus dihadapi anak itu sendiri. Jadi misalkan puzzle yang banyak dengan potongan-potongan yang banyak, dengan waktu yang sudah kita berikan, anak tersebut harus menyusunnya kembali menjadi gambar yang utuh. Tentu hal tersebut menjadi sebuah kalau orang menyatakan sebagai sebuah permasalahan, tetapi menurut saya di sini adalah sebuah tantangan. Jadi masalah di sini bukan masalah yang harus dihadapi, tetapi adalah sebuah tantangan yang harus dikerjakan oleh anak-anak itu sendiri. Dari gambar-gambar atau dari potongan pola yang terpisah, ini harus disusun menjadi sebuah pola yang utuh. Membuat puzzle. Tentu kalau kita berbicara tentang puzzle, tentu kita akan berbicara juga tentang bagaimana cara membuatnya. Tentu saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di forum kali ini tentu semuanya memiliki kemampuan dalam membuat puzzle itu sendiri. Tetapi sebelum kita berbicara bagaimana kita membuat puzzle, ada dua hal menurut saya yang harus jauh lebih penting dari membuat puzzle itu sendiri. Yang pertama, kita harus memiliki modal kreativitas. Yang kedua, modal kreativitas yang tadi itu juga harus didukung dengan kemampuan untuk melakukan. Terkadang kita semua, seorang guru, bahkan teman-teman guru lainnya, ini memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki inovasi yang tinggi, tetapi kemauan dari dirinya sendiri untuk melakukan atau untuk melakukan praktik baik ini yang sangat yang mungkin jarang dimiliki oleh semua orang. Nah, maka dari itu dalam pembuatan puzzle sebagai media pembelajaran ini menurut saya modal utamanya itu ada dua. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan kreativitas, dan yang kedua adalah kemauannya. Karena kita semua ketahui bahwa mungkin Bapak Ibu guru hebat semua tahu segala sesuatunya ini berlandaskan pada niat kita semua. Jadi kalau niatnya ada, kemauannya ada, yuk monggo kita lakukan gitu. Nah, jadi setelah dua modal utama ini sudah ada, maka selanjutnya yang pertama kita melihat kembali tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kenapa? Karena media yang kita buat tentu harus memiliki linearitas terhadap tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Selanjutnya yang kedua kita tentukan polanya. Jadi setelah kita ketahui tujuan pembelajaran kita, maka kita tentukan pola yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi. Kemudian selanjutnya adalah aturan main. Nah, aturan main ini ya tentu kita juga harus menyusun laws of the games-nya. Jadi anak-anak harus kita sampaikan bagaimana cara bermainnya. Di sini kita memberikan demonstrasinya. Kita harus memberikan terlebih dahulu bagaimana pola yang utuhnya. Kemudian kita memberikan contoh pola yang asli.
baru kita pecah-pecah pola tersebut. Selain itu jangan lupa di aturan main ini menurut saya Bapak Ibu guru hebat sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian kepada anak-anak kita semua. Selanjutnya yang terakhir menurut saya, lakukan. Jadi semua hal yang di awal tadi bagaikan sebuah perencanaan, tapi kalau misalkan tidak kita lakukan, semuanya sama dengan sia-sia. Oke, terima kasih. Ini yang berkaitan dengan materi puzzle. Jadi setelah ini sesuai apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komet atau Koordinator Komet Sumsel. Jadi setelah ini mungkin kita akan lebih banyak berbincang-bincang menurut saya, karena dengan berbincang-bincang tersebut kita akan jauh lebih banyak pengalaman yang akan kita dapatkan. Mungkin ini terlebih dahulu dari saya. Setelah ini kita kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Guru Umar. Kebetulan di sini telah hadir fans beratnya Guru Umar, yakni Guru Asep. Oh iya, Pak Asep Irama. Menyimakkah? Halo Guru. Halo, Assalamualaikum Kang Asep. Nah, Halo Guru. Ya, Kang Asep. Baik, lanjut. Lanjut, terima kasih. Asep, kalau ada yang mau ditanyakan ke Guru Umar, mau sharing bagaimana gitu? Atau guru-guru lain jika ingin bertanya boleh langsung mengacungkan tangan saja sembari berkenalan. Mungkin di periode berikutnya Guru Umar bisa jadi pengurus di Komet. Amin. Mungkin Guru Dery izin saya terlebih dahulu untuk mencoba, karena kita saat ini sedang berbicara mengenai puzzle, tetapi kalau misalkan kita langsung bermain puzzle secara langsung tentu kesulitan karena kita saat ini masih dalam keadaan daring ya. Mungkin nanti pada saat keadaan luring akan kita coba. Tetapi saat ini saya sudah menyusun sebuah permainan puzzle, tetapi puzzle kata, karena disesuaikan dengan kita dalam keadaan mode Zoom meeting. Jadi mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nanti akan saya tunjuk secara random untuk dalam penyusunan dari puzzle kata yang sudah saya sebutkan. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu acak kata yang akan saya sebutkan. Nanti silakan Bapak Ibu guru hebat sekalian disusun kata-kata acak ini menjadi sebuah kalimat yang utuh kayak itu. Boleh, silakan akan saya sebutkan terlebih dahulu mulai dari untuk kalimat yang pertama ya, tapi saya pecah menjadi kata-katanya. Kata-kata yang pertama yaitu kata adalah. Oke. Kata yang kedua tanpa. Tanpa. Kata yang ketiga adalah ilusi. Ilusi. Kata yang keempat adalah imajinasi. Dan kata yang kelima adalah realisasi. Saya ulangi, kata yang pertama adalah, kata yang kedua tanpa, kata yang ketiga ilusi, kata yang keempat imajinasi, dan kata yang kelima adalah realisasi. Nanti secara acak atau secara random akan saya panggil dari peserta untuk susunan kalimat yang sudah saya sebutkan secara acak tadi disusun kembali menjadi kalimat yang apik, kalimat yang bagus. Ya, boleh saya kasih waktu sebentar, nanti akan saya panggil salah satu dari peserta.
Oke, selanjutnya saya mohon kesediaannya dari guru hebat Agustina Londong Alu. Bagaimana susunan kalimat yang baik dari pola puzzle kata yang saya sebutkan tadi. Halo? Baik, Pak. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Silakan, Ibu. Iya. Iya, saya coba menjawabnya, Pak ya. Iya, Bu. Imajinasi tanpa realisasi adalah ilusi. Iya, terima kasih jawabannya benar, Bu. Jadi ini contoh puzzle kata, Bu ya. Jadi karena kita dalam keadaan Zoom meeting, jadi saya menggunakan puzzle kata. Jadi terima kasih Ibu Agustina, puzzle katanya tadi sudah benar. Jadi imajinasi tanpa realisasi adalah ilusi. Itu contoh puzzle pertama dengan 5 kata. Jadi di sini dapat saya sampaikan, Bu. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, bahwa dalam penggunaan puzzle ini bisa selain gambar, kita juga bisa menggunakan kata-kata sesuai dengan materi kita. Jadi kita sesuaikan kembali, misalkan pada saat itu kita berhubungan dengan teoritik yang dengan kalimat atau dengan kata-kata teori. Tentu yang puzzle yang kita susun dapat berupa kata-kata. Selanjutnya apabila kita mengenalkan sebuah pola gambar, tentu kita juga bisa menggunakan pola gambar itu sendiri untuk menjadi potongan-potongan pola sehingga dapat memberikan gambaran kepada anak pola yang sesungguhnya. Mungkin ini kalimat yang kedua, dari yang tadi 5 kata, saya mencoba dengan 10 kata. Saya coba dengan 10 kata. Mungkin bisa dicatat semuanya. Nanti akan saya secara random kembali akan meminta bantuan kepada salah satu guru hebat di sini untuk menyebutkan kalimat utuh yang tepat atau dari yang benar dari yang saya sebutkan tadi. Kata yang pertama, bisa. Kata yang kedua, tidak. Kata yang ketiga, coba. Kata yang keempat, akan. Kata yang kelima, aku. Kata yang keenam, tidak. Nah, jadi kata tidaknya ada 2 ya. Ada kata tidak untuk di nomor 2 dan ada kata tidak di nomor ke-6. Kemudian kata selanjutnya yaitu lagi. Kata ke-8 ada. Kata ke-9 aku. Nah, ini kata akunya ada 2 juga. Kemudian kata ke-9, kata ke-9 pasti. Kemudian kata 10 yaitu kata. Ya, silakan disusun terlebih dahulu, akan saya sebutkan kembali. Kata pertama bisa, kata kedua tidak, kata ketiga coba, kata keempat akan, kata kelima aku, kata keenam tidak, kata ketujuh lagi, kata ke-8 di sini saya ulangi terlebih dahulu. Kata pertama bisa, kata kedua tidak, kata ketiga coba, kata keempat akan, kata kelima aku, kata keenam tidak, kata ketujuh lagi, kata ke-8 ada, kata ke-9 aku, kata ke-10 pasti, kata ke-11 kata. Jadi ada 11 kata. Ya.
Saya mencoba terlebih dahulu dari partisipan di Zoom meeting kita pada malam ini untuk salah satu mencoba menjawab dari susunan kata yang sudah saya sebutkan tadi. Mohon bantuannya untuk menjawab guru hebat Ferry Satli Yudarto. Ferry Satli Yudarto, mohon bantuannya untuk bagaimana susunan kalimat dari 11 kata yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana, Guru Ferry? Ya, saya coba dengan guru hebat lainnya. Sambalnya aja pangan. Ada dong. Guru Yudi Santoso, bisa bagaimana susunan katanya untuk menjadi kalimat yang sama-sama kita harapkan? Yuk. Guru Yudi. Ayo. Ya, terima kasih Pak Umar. Saya coba jawab ya. Ya. Yang pertama, pasti aku akan coba lagi. Tidak ada. Maksudnya, mohon maaf, saya ulang lagi ya. Ya. Silakan Pak Yudi, tidak apa-apa. Katanya pasti aku akan coba lagi. Tidak ada kata tidak bisa. Ya. Terima kasih Guru Yudi atas jawabannya. Jadi untuk kata-kata atau kalimat yang terakhir ini sebenarnya saya terinspirasi dari lagu yang diputar oleh host kita. Jadi tadi ada sebuah lagu yang isinya adalah akan aku coba lagi. Tidak ada kata tidak, aku pasti bisa. Jadi itu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah membantu menjawab dari apa yang sudah kita sampaikan. Mungkin ini yang kaitannya tentang puzzle. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi permainan singkat yang saya coba kita lakukan bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Guru Umar. Ternyata lumayan clear. Saya jawab puzzle-nya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Guru di kolom chat. Ya. Bagaimana cara membuat puzzle game? Adakah trik cara membuat puzzle game? Berarti bukan manual ya, game. Puzzle game. Ya. Ya, jadi kalau misal saya izin menjawab Guru Dery. Jadi terima kasih. Jadi kalau misalkan puzzle game yang dimaksud pada saat ini adalah puzzle game yang kaitannya dengan aplikasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada malam hari ini saya mendapatkan sebuah amanah untuk media pembelajaran manual. Tetapi saya mencoba menjawab jikalau puzzle game yang dimaksud ini adalah puzzle game manual. Jadi yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah
kaitannya dengan tujuan pembelajaran seperti tadi. Anggap di sini teknik dasar bermain sepak bola. Kalau misalkan kebetulan saya adalah seorang guru olahraga. Yang pertama dalam permainan sepak bola itu sama-sama saya coba menyampaikan. Yang pertama adalah dribbling bola, kemudian yang kedua passing, yang ketiga adalah shooting. Dari ketiga kalimat ini, cara saya untuk menyampaikan kepada anak-anak sekalian, ini saya buat sebuah pola gambar dribbling. Jadi pola gambar dribbling itu saya buat ukuran kertas HVS atau kertas legal. Kemudian kertas ini akan saya potong atau saya bentuk sebuah pola puzzle. Kemudian pola puzzle ini akan saya taruh di sebelah utara dari lapangan. Kemudian anak-anak seluruhnya ini saya bagi kelompok sesuai dengan jumlah kelasnya dan mereka berada di sebelah selatan. Jadi berlawanan dari posisi puzzle yang diletakkan. Ya, jadi bagaimana Pak Ferry? Apakah terdengar suara saya? Jelas. Ya. Saya coba lanjut Pak ya. Jadi posisi anak ini berada di selatan dan posisi puzzle saya taruh di utara. Jadi anak-anak di sini saya coba untuk membuat sebuah game estafet. Jadi dalam satu kelompok anak itu kita sebut saja di sini anak satu kelompoknya ada 4 orang. Di mana 4 orang ini nanti secara bergantian akan mengambil potongan puzzle yang berada di utara. Kemudian mereka akan menyusun kembali puzzle itu di sebelah selatan. Di mana pada saat proses pengambilan potongan puzzle, satu anak ini hanya boleh mengambil 1 potong. Sehingga kalau misalkan potongan puzzle itu terdapat 20 potongan, anggap saja. Jadi karena satu anak mengambil 1 potong, maka otomatis anak tersebut akan mengalami 5 kali lari dari selatan ke utara. Karena ada 4 anak. Jadi karena ada 20 potongan puzzle. Jadi 4 kali 5, 20. Nah pada saat seperti ini, materi yang pertama yang dapat saya ambil yaitu materi lari atau kebugaran jasmani terhadap anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, potongan puzzle yang mereka ambil dan mereka susun ini akan memberikan mereka sebuah pengalaman baru atau memberikan mereka sebuah pemahaman baru mengenai gambar dribbling itu sendiri. Jadi mereka itu mengetahui kata dribbling secara teoritiknya ini melalui gambar yang nantinya akan mereka susun. Nah, jadi setelah lari, yang kedua mereka mengetahui materi mereka tentang dribbling, dan yang ketiga tentu mereka ada sikap sosial di dalamnya, karena mereka dilakukan secara per kelompok, dan yang terakhir yang keempat, anak-anak ini sendiri tentu akan mengalami sebuah fase keaktifan yang luar biasa, karena anak-anak ini dalam keadaan seperti itu, anak-anak mencoba untuk menyusun puzzle ini dengan benar namun dalam waktu yang cepat karena mereka memiliki persaingan antar masing-masing kelompok. Nah, jadi dalam keadaan game yang saya buat secara manual ini, tentu yang pertama keaktifan yang kita harapkan dari anak-anak ini akan timbul. Kemudian yang kedua, anak-anak akan merasakan sebuah pengalaman belajar yang bermakna. Jadi mereka mengetahui dribbling ini karena tadi anggap saja dalam satu kelas itu 20 anak, sedangkan satu kelompok itu terdiri dari 4 anak, maka kita memiliki 5 kelompok. Nah dari 5 kelompok ini tentu kita memiliki 5 pola puzzle tentang dribbling yang berbeda-beda. Nah nanti anak-anak ini akan setelah selesai di game pertama, maka game keduanya mereka akan ditukar gambarnya. Sehingga setiap anak ini akan memiliki pengalaman terhadap 4 gambar lainnya yang berbeda selain gambar yang mereka miliki 1 tadi. Jadi mungkin ini salah satu contoh game puzzle manual yang saya lakukan di lapangan untuk memancing keaktifan anak-anak itu sendiri dalam bermain puzzle di lapangan. Mungkin itu jawaban dari saya saat ini. Saya kembalikan kepada moderator.
Halo? Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Guru Dery. Oke, baiklah Guru Peri yang tadi bertanya sudah jelaskah? Halo? Ya, Guru Dery. Apakah suara saya jelas, Guru? Ya, jelas, jelas. Itu sepertinya di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Masih ada, Guru ya? Saya lihat dulu. Sudah tadi dari Guru Peri tadi. Halo Guru Peri? Sudah jelaskah Guru Peri? Ada satu dari Pak Purwanto di sana. Guru Peri, mungkin sudah jelas ya. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan ke narasumber kita. Guru Asep? Sudah jelas sih kalau saya. Ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto, itu Guru Dery. Pak Purwanto, boleh dulu. Ya, ini ada di kolom chat. Pak Purwanto. Oke, saya bantu bacakan ya Guru Dery. Boleh Guru. Ya, pengelompokan penggunaan puzzle ini untuk usia, adakah tahapannya? Ya, untuk penggunaan puzzle ini untuk tahapannya. Ya. Terima kasih Ibu R.A. Mustika, Koordinator Komplang, dan yang tadi membacakan pertanyaannya. Jadi Pak Purwanto, saya izin untuk menjawab pertanyaannya. Pengelompokan puzzle, Pak ya. Jadi sesuai dengan mekanisme pembelajaran, Pak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lainnya, semua yang ada di sini, saya izin menyampaikan bahwa pengelompokan ini pasti, Pak. Karena yang namanya pembelajaran ini kita belajar dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Nah, jadi maksudnya di sini begini, anak-anak anggap saja karena saya ini adalah guru SD. Jadi ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Maka untuk pengelompokan kelas 1 dengan kelas 2, tingkat kesulitannya ini tentunya kita sesuaikan dengan kelas 1 dan kelas 2 itu sendiri. Begitupun sebaliknya, saat memasuki kelas 5 dan kelas 6, tentu tingkat kesulitannya juga kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan yang bisa dihadapi oleh kelas 5 dan kelas 6. Mungkin jikalau gambar untuk kelas 1 dan kelas 2, mereka mungkin akan jauh lebih banyak gambar untuk mengenal angka, mengenal huruf, mengenal bentuk hewan, mengenal bentuk benda, dan lain sebagainya. Dan bentuk potongan puzzle-nya juga mungkin potongannya ini akan lebih besar-besar dibandingkan kelas yang tinggi. Karena tingkat kesulitan atau tingkat pemahaman anak itu sendiri masih kelas 1 dan kelas 2. Begitupun pada saat di kelas 5 dan kelas 6. Karena kita sama-sama menganggap ini adalah kelas tinggi, tentu tingkat kesulitannya kita sesuaikan dengan kelas 5, kelas 6 itu sendiri. Mungkin pola puzzle yang kita buat di sana, pola puzzle-nya ini berkaitan dengan materi yang jauh lebih tinggi kesulitannya. Kemudian bentuk potongan puzzle-nya juga akan jauh lebih kecil dan lebih rumit, sehingga anak-anak tertantang, sehingga anak-anak ini merasa mereka itu memiliki motivasi untuk menyelesaikan puzzle-puzzle itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Guru. Ya, silakan. Dari Guru Lulu. Mohon izin bertanya Bapak, untuk anak usia RA atau TK, biasanya kita beli puzzle dalam bentuk jadi yang terbuat dari
puzzle sendiri bahan aman, awet, dan menarik untuk anak, serta berikan puzzle kata untuk anak usia dini. Ya, terima kasih Ibu Dery atas bantuannya telah membacakan pertanyaannya. Jadi untuk anak PAUD, bisa dibilang ya, anak PAUD atau anak TK, sebenarnya Bu, banyak tempat untuk membeli puzzle ini sendiri, baik itu secara online maupun secara langsung di toko-toko di pasar. Tetapi di sini saya sedikit ingin menyampaikan sebuah apa yang pernah saya lakukan gitu Bu ya. Jadi yang pertama terkait mengenai puzzle ini, tentu pada saat kita membeli puzzle itu sudah sesuai dengan apa yang speknya ini sudah dibuat oleh pabrik. Sehingga pada saat kita akan menyesuaikan dengan materi pembelajaran kita, takutnya terbalik. Takutnya materi tujuan pembelajaran yang menyesuaikan dengan media, yaitu puzzle-nya. Nah, maka dari ini saya sedikit memberikan saran, alangkah lebih baiknya jikalau puzzle atau media pembelajaran yang kita gunakan tidak hanya puzzle, maksudnya media pembelajaran yang lainnya juga, ini kita buat sendiri sehingga media pembelajaran atau puzzle dalam hal ini puzzle-nya yang mengikuti tujuan pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya nanti yang mengikuti media. Kenapa? Karena medianya sudah ada gitu. Puzzle-nya sudah ada nih berbentuk misalkan berbentuk buah-buahan, sehingga media pembelajarannya ini terpatok kepada buah-buahan. Nah, jadi itu saran saya yang pertama. Yang kedua mengenai bahan pembuatan. Banyak yang ada di lingkungan kita, banyak hal yang ada di sekitar kita yang kaitannya bisa kita gunakan untuk media pembelajaran itu sendiri. Tidak mesti sesuatu yang mahal, tidak mesti sesuatu yang membeli, banyak hal. Contoh yang pertama, kita bisa menggunakan kardus bekas. Yang kedua, kita bisa menggunakan kertas-kertas bekas. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mereka sesama teman mereka ini bisa menjadi sebuah puzzle pesan. Atau seperti kata-kata tadi, susunan kata-kata. Kita mungkin sering bermain dengan estafet berita. Estafet berita mungkin dari anak yang pertama menyebutkan Marina menari-nari di atas menara, Marina menari-nari. Kemudian anak pertama menyampaikan dengan anak kedua. Estafet berita ini seperti sebuah sambung-sambung kata. Nah, tetapi kalau misalkan dalam bentuk puzzle, tentunya anak-anak ini bisa kita memberikan tugas atau sebuah rancangan tentang sebuah kata-kata lain yang bisa mereka susun nantinya. Jadi menurut saya kalau secara pribadi dan berdasarkan pengalaman saya terapkan di SD Negeri Sungai Jernih, ini biasanya saya menggunakan kardus bekas, Bu. Jadi menggunakan kardus bekas ini yang pertama murah, yang kedua pola yang dibuat ini kita bisa membuat polanya sendiri. Dan yang ketiga, gambar yang ingin kita buat ini gambarnya itu gambar kita yang menentukan. Kalau membelikan sudah ditentukan oleh pabrik. Tetapi kalau misalkan gambarnya ini kita yang menentukan, tentu kita yang tahu bagaimana kondisi anak kita di sekolah. Kalau anak kita kemampuannya tinggi, tentu polanya akan kita buat jauh lebih sulit. Kalau kemampuan anak kita ini masih pengenalan, tentu polanya kita buat kembali menjadi pola yang agak lebih mudah. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Masih mute, Guru Dery. Ya, Guru Dery masih tertutup speakernya. Baiklah, ini pertanyaan terakhir ya, Guru Umar. Pertanyaannya adalah, adakah puzzle, apakah ada pengalaman penerapan puzzle bagi anak berkebutuhan khusus? Ya. Dan berikan contohnya mungkin. Ya, terima kasih Pak Ali. Tadi saya sempat membaca chatnya di Zoom. Pak Ali, apakah pernah ada pengalaman pembuatan puzzle untuk anak berkebutuhan khusus? Jadi
Yang pertama Pak, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memang kelemahan saya di sini, saya maksudnya mendidik tidak di sekolah anak berkebutuhan khusus, tetapi di sekolah saya memang ada anak berkebutuhan khusus itu hanya terdapat 6 anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tetapi sebelumnya lagi saya pernah memiliki pengalaman di salah satu sekolah di Kota Prabu Muli. Jadi saya bersama teman-teman dulu yang kaitannya ini bersama anak-anak alumni Unsri, kita ada sebuah kegiatan sosial bersama organisasi ini untuk terjun langsung kepada anak-anak berkebutuhan khusus pada saat itu. Jadi permainan yang kita gunakan yang berbentuk puzzle ini kita sesuaikan Pak. Tentu kita memiliki diagnosa anak. Diagnosa anak ini kebutuhannya itu kebutuhan dalam bentuk apa gitu Pak. Karena biasanya kalau misalkan puzzle berupa gambar dan huruf, ini tentu anak-anak berkebutuhan khusus ini harus tidak terdiagnosa, maksudnya itu yang pertama mungkin tunanetra Pak ya, maaf. Nah, jadi kalaupun dia tunanetra, tentu kita pola ataupun puzzle yang kita buat ini adalah pola yang disesuaikan dengan anak tersebut. Contoh, misalkan pola kata-kata yang sudah ditulis menggunakan huruf braille. Jadi itu bisa langsung dipakai oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus tunanetra tadi. Atau misalkan anak-anak berkebutuhan lainnya. Jadi kalau pada saat pengalaman kami pada saat itu, ini lebih tepatnya itu karena kami guru olahraga, jadi kami itu ingin mengetahui tingkat kebugaran jasmani dari anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi program latihan yang kami buat ini menggunakan puzzle. Ini lebih tepatnya Pak. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, puzzle ini ada di, misalkan contohnya di sebelah utara dan sebelah selatan seperti tadi Pak. Tetapi anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kekurangan anggota tubuh Pak. Jadi mereka menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan tongkat. Nah, anak-anak yang seperti ini yang pernah saya coba menggunakan puzzle seperti yang saya contohkan di awal tadi. Tetapi kalau misalkan anak-anak berkebutuhan khusus seperti misalkan tunanetra, tunarungu, ini belum pernah saya coba gitu Pak ya. Tapi mungkin ke depannya melalui pertanyaan ini justru saya memiliki semangat, tertarik nih. Saya mau mencoba bagaimana ini. Kebetulan saya juga mengikuti diklat GPK. Jadi nanti bisa waktu praktik baiknya bersama teman-teman dari GPK ini kita mencoba bagaimana permainan puzzle atau media-media pembelajaran manual lainnya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin saat ini saya belum memiliki pengalaman yang banyak terhadap itu, tetapi melalui pertanyaan ini justru saya sangat tertarik dan tertantang bagaimana mencobanya ini. Mungkin nanti saya akan mengajak Guru Dery, Guru Yudi yang ada di Musirawas Utara, kita akan mencoba bersama-sama. Mungkin itu jawaban saya saat ini Pak. Terima kasih. Aduh, tambah semangat saya nih Guru. Mengingat waktu, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan. Semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali. Terima kasih Guru Umar atas materinya pada malam hari ini. Sangat menginspirasi buat kita semua. Terus lagi tambah semangat yang jelas. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Pak Umar. Acara saya kembalikan ke host, ke Guru Jan Hadi. Namun sebelum itu saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dery telah mengembalikan acara ke saya. Terima kasih juga kepada Bapak Umar Darliansyah, SPDGR, materinya sangat luar biasa, bisa menginspirasi guru-guru yang hadir pada malam hari ini, bahwa menjadi guru itu harus lebih kreatif lagi. Yang benar, terkadang kalau kita membeli puzzle di luar itu,
terpaksa kita yang mengikutinya, mengikuti materinya. Ya benar sekali itu Bapak. Jadi baiknya kita membuat sendiri dengan materi kita, dengan tujuan pembelajaran kita sehingga sesuai dengan pembelajaran kita. Mungkin ada satu yang sangat luar biasa tadi bisa saya ambil dari materi yang Pak Umar berikan pada malam hari ini, yaitu bahwa pembuatan puzzle itu bukan masalah, tapi sebuah tantangan. Itu sangat luar biasa. Jadi kita mengajak anak murid kita, peserta didik kita untuk memberikan sebuah tantangan yang baik sehingga membuat mereka lebih berpikir lagi yang baik bagaimana cara menuntaskan apa yang kita berikan sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bapak Umar atas segala materi yang diberikan pada malam hari ini. Baiklah rekan-rekan guru semuanya, ini telah mungkin akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita menutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Jan Hadi Sumarta selaku host berterima kasih kepada Bapak Umar Daryansa yang telah hadir, rekan-rekan guru yang telah hadir juga pada malam hari ini ya Bapak. Telah memberikan banyak masukan untuk guru-guru sekalian bahwa kita sebagai seorang guru harus lebih kreatif lagi dalam membangun pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya. Mungkin tadi ada guru Pak Umar ada dari pesan Zoom, kalau bisa linknya dibagikan tadi materinya. Jadi nanti bisa dibagikan kepada guru-guru yang lainnya yang telah bergabung di Komet Sumsel. Jadi semoga materi yang nanti Bapak Umar bisa share bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lainnya. Siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan guru. Terima kasih untuk malam hari ini partisipasinya seluruhnya kepada Pak Umar, kepada moderator, kepada koordinator pelaksana, guru Era Mustika pada malam hari yang telah hadir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kita sebelumnya kita mengambil dokumentasi dulu ya untuk guru-guru semuanya. Ini ada 2 slide, alhamdulillah. Jadi ini materi kita yang pertama ya setelah Lebaran ya Guru Mustika ya. Alhamdulillah telah dihadiri banyak juga guru yang hadir pada malam hari ini. Kita ambil dulu ya. Bisa di kamera bisa diaktifkan semua guru-guru hebat. Ya, jadi kita bisa dokumentasi. Baik, di slide pertama saya ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Silakan gaya yang terbaiknya, boleh literasi, boleh senyum manis. Di slide kedua, 2, 3. Baik. Terima kasih guru-guru semuanya yang telah hadir. Boleh leave. Nanti materi akan kita bagikan di di grup Komet Sumsel. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jangan lupa. Ya. Siap. Ya benar. Rekan-rekan guru presensi jangan lupa agar bisa nanti dibagikan sertifikatnya. Tapi nanti juga kita akan bagikan di di grup mungkin ya guru, atau di sini guru yang siap. Cukup di sini ya mungkin ya. Jadi silakan lihat dulu chat Zoom-nya. Kami beri waktu berapa menit. Setelah itu nanti kita akan live. Kita boleh yang mau live dulu silakan. Ya. Terima kasih Pak Umar. Ya, sama-sama. Saya mohon izin, Bu. Soalnya malam ini masih ada Zoom meeting lagi dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Mesir Utara terkait Fornas 2022. Saya mohon Masya izin. Allah, keren-keren. Terima kasih Pak Umar. Sukses ya, Guru. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.